Qala al-mu'allif Sayyidina Imam Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sayyidi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi Fathul Mu'in fi babil khiyar ila qawlihi radhiyallahu anhu far'un law ba'a hayawanan aw ghairahu bi syarti bara'atihi minal uyub fil mabe' aw alla yuraddu biha aw alla yuradda biha sahhal aqdu wa bari'a min aibin batinin bil hayawan mawjudin halal aqdi lam ya'lamhul ba'i. Ini far'un ini menjelaskan tentang syarat di dalam be' yang menafikan khiyar aib. Kita tahu termasuk khiyar adalah khiyar nakisah ya, atau khiyar aib. Nah, khiyar aib ini kalau dinafikan di dalam akad itu tidak berpengaruh pada akad. Akadnya tetap sah. Dan syarat bebas dari aib itu, bebas dari khiyar aib itu tidak berlaku. Artinya walaupun ada syarat, saya jual kitab ini kepada sampean dengan syarat saya bebas dari cacat. Artinya kalau ada cacat sampean tidak boleh mengembalikan. Qabil itu B-nya sah. Jadi syarat tersebut tidak berpengaruh pada sahnya B. Secara mutlak tidak berpengaruh. Nah, jadi tetap sah. Nah, kemudian apakah syarat itu berlaku? Tidak berlaku. Mulgho. Jadi walaupun ada syarat seperti itu, nanti kalau ternyata kitab ini ada cacatnya, tetap boleh saya kembalikan. Loh, kan sudah ada perjanjian, tidak boleh dikembalikan dengan apa? Adanya aib. Ya sampean mensyaratkan, syariat membolehkan kok. Ya, membolehkan. Kecuali, jadi syarat itu mulgho, tidak ngefek pada akad, kecuali di dalam syarat yang disebutkan barusan itu. Aibin batin bil hayawan maujudin halal aqdi lam ya'lamhul ba'i. Hanya di situ berlakunya. Beda kalau khiyar majlis. Karena setiap be' otomatis memperbolehkan khiyar majlis. Jadi khiyar majlis itu termasuk muqtadha aqdil be'. Termasuk konsekuensi otomatis, termasuk tuntutan akad be'. Kalau dinafikan, saya jual kitab ini pada sampean dengan syarat tidak boleh ada khiyar majlis. Batal be'. Kenapa? Syarat yang bertentangan dengan muqtadhal akad. Ya. Tapi kalau khiyar tidak semua be' itu ada khiyar F-nya. Kalau ada F ya, kalau tidak ada F kan tidak ada ya. Nah, jadi tidak semua B menyebabkan khiyar F kecuali jika ada F. Tapi lah khiyar majlis, F tidak F atau apapun puas tidak puas, tetap ada khiyar majlis. Jadi kalau khiyar majlis dinafikan, B-nya batal. Tapi kalau khiyar F yang dinafikan, B-nya tidak batal dan syarat tersebut mulgho kecuali untuk aibin batinin bil hayawan maujudin halal aqdi lam ya'lamhu al ba'i. Far'un lauba hayawanan aw ghairahu. Perhatikan, tidak ada bedanya antara hayawan dan yang lain kalau dari sisi sahnya akad. Ada orang menjual hayawan. Hayawan itu sampean hayawan apa bukan? Hayawan di mantek dikatakan hayawan. Nah, hayawan itu artinya bukan binatang. Binatang itu bahimah. Ya, bahimah itu binatang. Kalau hayawan itu makhluk hidup yang bernyawa itu hayawan. Jadi mencakup binatang atau budak. Budak juga hayawan. Jadi jika ada orang menjual makhluk hidup yang bernyawa atau selainnya, hayawan atau yang lain, dalam B itu bisyarti bara'atihi minal uyub fil mabe'. Bara'atihi bara'atil ba'i. Dengan syarat ba'i bebas dari aib. Artinya kalau ada aib tidak boleh dikembalikan. Au alla yuradda utawa yen to ora den balekaken apa mabe' pihak lawan uyub. Atau syaratnya tidak boleh nanti mabeknya dikembalikan dengan sebab cacat. Artinya syarat menafikan khiyar aib. Ya apa hukumnya? Sahhal aqdu. Akadnya sah. Wa bari'a, apakah berlaku syarat ini? Artinya kalau ada cacat betul-betul tidak boleh dikembalikan, tidak berlaku. Mulgho. Dalam semua mabe' syarat tersebut mulgho. Walaupun ada janji seperti itu, tetap boleh dikembalikan. Kecuali satu ini, wa bari'a sapa ba'i. Ba'i bebas min aibin, dari cacat. Artinya bebas dari cacat, kalau ada cacat tak boleh dikembalikan. Cacat yang bagaimana yang memenuhi syarat ini? Pertama, batin. Aibnya batin. Batin itu yang tidak mudah terlihat. Ya, aib batin ini aib yang tidak mudah terlihat. Kayak misalnya
hewan misalnya. Hewan itu punya penyakit di organ dalamnya, kan tidak gampang kudu di ronsen ya. Nah, itu siapa sing ngerti ngeronsen sapi nang rumah sakit sebelum dibeli ya. Nah itu. Jadi aib yang nggak mudah untuk dilihat itu batin maksudnya. Jadi ma ya'suru al-ittila'u alaih. Jadi aib yang sulit untuk dilihat. Baik di dalam organ dalamnya atau di organ luar, tapi yang ada di lipatan-lipatan badannya. Ada di lipatan badan yang sulit untuk terlihat. Kalau dilihat begitu aja nggak gampang terlihat ya. Aib batin. Ini kaidah pertama, aibnya harus batin. Kedua, bil hayawan. Aib batin khusus pada hayawan. Artinya mabek yang berupa hayawan, baik binatang atau budak. Khusus itu. Aib yang ada pada hayawan. Selain hayawan enggak, pada kita, pada sawah, pada rumah, pada apapun enggak berlaku. Artinya kalau ada aib tetap boleh dikembalikan. Baik bebas dari aib, khusus pertama aibnya harus batin. Kedua, harus bil hayawan. Ketiga, maujudin halal akad. Itu. Aib yang ada ketika akad itu aib itu sudah ada, tapi lam ya'lamhul baik. Kaidah keempat, baik sendiri tidak mengetahui. Karena apa? Hayawan itu orang atau binatang itu walaupun memiliki aib batin itu enggak kelihatan, sulit untuk terdeteksi ya. Jadi sapi itu walaupun punya sakit misalnya, itu tetap doyan mangan, iya kan? Walaupun sakit, selama sakitnya itu enggak parah-parah amat. Jadi sulit sekali ada hayawan baik orang atau binatang yang tidak memiliki aib. Nah, makanya ini ada hukum yang berbeda kalau untuk hayawan, tapi dengan berapa qaid? 4. Jadi ketika ada syarat baro'ah minal uyub, maka baik hanya bebas dari aib yang memenuhi 4 syarat. Pertama aib batin, kedua bil hayawan, ketiga aib itu memang sudah ada ketika akad, tapi nomor 4 tidak diketahui oleh baik. Kalau 4 ini enggak terpenuhi semuanya atau salah satu saja, maka tidak berlaku. Syarat tersebut tidak berlaku, artinya tetap boleh dikembalikan. Misal, aibnya aib dohir, tetap boleh dikembalikan. Jadi dengan syarat saya bebas dari aib. Ternyata ada aibnya dohirnya. Aibnya dohir, cuman waktu itu mustari tidak perhatian. Ada aibnya dohir di anggota dohir yang sekiranya kalau dilihat itu gampang dilihat, cuman waktu itu kurang teliti mustarinya ya. Nah, maka ini tetap boleh dikembalikan. Atau misalnya aib pada selain hayawan, pada kitab, pada sawah, pada tanah, pohon, motor, mobil ya, atau apapun sudah. Bukan hayawan, baik aib dohir atau batin, tapi bukan pada hayawan, tetap boleh dikembalikan. Syaratnya tidak berlaku mulko. Atau misalnya aib yang baru muncul setelah akad, kan tadi kan maujudin halal akdi, itu yang bebas. Adapun aib yang baru muncul setelah akad sebelum qobad, kemarin kita mengetahui yang memperbolehkan khiyar aib itu kan aib qadim ya. Aib qadim itu apa? Yang sudah ada ketika akad atau muncul setelah akad sebelum qobad. Lah yang bebas kalau ada syarat salamah minal uyub, baro'ah minal uyub, itu khusus aib yang ada ketika akad. Adapun aib yang muncul ketika barang masih ada di baik, baru muncul aib tersebut setelah akad sebelum qobad, tetap boleh dikembalikan. Paham ya? Aib yang baro'ah minal uyub ini khusus yang mewujud halal akad, tidak mencakup aib yang sudah ada, yang belum ada ketika akad, tapi baru muncul sebelum qobad. Lam ya'lamul baik, kaidah keempat. Lek baik tahu ada aib, tapi ditutup-tutupi. Tahu, saya yang pemilik sapi tahu kalau ini ada aibnya. Itu ada aib, misalnya dikeleki sapi ya. Ono keleki itu. Ya, sapi ono keleki. Nah, jadi di ketiaknya sapi sulit untuk terlihat. Lek cuma dilihat-lihat itu enggak kelihatan. Kudu di mekarno kaki ya. Itu kan sulit. Saya sudah tahu kalau ada aibnya, sengaja saya menjual, enggak tahu omongkan ya, enggak barokah gitu. Orang punya barang ada aibnya dijual enggak ngomong terus terang aibnya, enggak akan barokah, masih bati enggak barokah ya. Nah, jadi saya tahu, cuman tak krena, enggak saya ceritakan dan saya mengatakan dengan syarat saya bebas dari aib. Kalau baik mengetahui tetap syarat itu enggak berlaku, tetap boleh dikembalikan. Udah. La an aibin
batinin fi ghairil hayawan. Lah ini tidak bebas. Baik tidak bebas dari aib batin di selain hayawan. Wala dhahirin fihi fil hayawan. Begitu juga aib dohir pada hayawan. Ya ini tadi sudah diterangkan karena tidak memenuhi syarat qayyid-qayyidnya tadi itu. Sudah, ini selesai dari permasalahan mensyarat yang ada syarat baro'ah minal uyub. Ya, kemarin ada yang terlewat di tasriyah kemarin. Kan termasuk khiyar naqisah adalah yang ada taghrir fi'li ya. Perbuatan penipuan contohnya seperti tasriyah. Sapi dengan sengaja enggak diperes susunya beberapa waktu 2 hari 3 hari misalnya untuk mengesankan kalau susunya gede sehingga menghasilkan air susu dalam jumlah besar perharinya ya. Ternyata enggak, ternyata dia di tasriyah. Itu kan kalau mushtari mengetahui bahwa hewannya mengalami tasriyah, maka boleh mengembalikan kan ya? Boleh mengembalikan. Nah kemarin ada yang terlewat dan memang nggak disebutkan di Fathul Mu'in. Boleh mengembalikan kalau susunya belum diperes, dia tahu. Mushtari tahu kalau ini mengalami tasriyah, baru akan diperes, sapinya jerit-jerit ya. Ma ya. Jadi baru akan diperes, sapinya jerit-jerit, oh ketahuan tasriyah ini. Akhirnya dikembalikan. Ketika mengembalikan belum sempat meres air susunya, maka udah kembalikan sapinya tanpa tambahan apapun. Uang kembali total, sapi kembalikan. Ya, ini kalau susunya belum diperes. Kalau susunya sudah diperes, jadi misalnya susunya diperes, udah dapat sedikit, dapat banyak, sedang, pokok susunya sudah diperes. Maka susu itu menjadi milik saya pembeli. Saya beli sapi yang mengalami tasriyah, saya tidak tahu. Udah, saya peres. Dapat susu 5 liter misalnya. Dapat susu 5 liter atau 10 liter atau 2 liter atau 15 liter, tidak ada pengaruh, sedikit banyak tidak ada pengaruh ya. Intinya susunya sudah ada peres, baru kemudian ketahuan kalau ini mengalami tasriyah. Ya udah, saya boleh mengembalikan sapi ini. Susu tetap milik saya. Karena tadi ketika saya beli sapi itu kan milik saya kan ya. Nah, maka susunya juga milik saya. Nah, sekarang ketahuan tasriyah, aib sapinya kembalikan. Saya beli ke Wildan, tak kembalikan sapinya ke Wildan, susunya tetap milik saya. Cuman saya berkewajiban mengganti susu ini dengan kurma 1 sok. Kurma 1 sok itu sekitar 4 mud. Jadi sok itu 4 mud. 4 mud itu hampir 3 kilo ya. Saya wajib ganti kurma sekitar 3 kilo. Tidak peduli susunya sedikit atau banyak. Ya. Nah, kurma 3 kilo, misalkan kurma yang harga per kilonya 50.000, 3 kilo berarti 150.000. Padahal saya cuma dapat susu 2 liter, tidak ngurus. Nas hadisnya begitu. Pokok kalau beli hewan mengalami tasriyah, susunya sudah diperes, kalau mau mengembalikan, ya sudah, kembalikan sapinya, susunya milik pembeli. Diganti kurma 3 kilo. Sekitar 3 kilo, 1 sok. 2 liter kan cuma 30.000. Masa ganti ini kurma 3 kilo 150.000? Ya itu aturan dari Nabi. Ya. Atau dapatnya 15 liter, lumayan ya, bati. Ya, itu. Tetap gantinya kurma 3 kilo. Paham ya? Itu. Kecuali kalau ada kesepakatan yang lain, aturan asli dari Rasulullah SAW itu diganti kurma 1 sok sekitar 3 kilo. Paham? Kecuali ada kesepakatan, wes ganti uang mari 50.000. Tidak apa-apa kalau saling setuju. Jelas ya? Nah, ini pembahasan tasriyah. Itu yang diganti Yang diganti dengan kurma itu asal hewannya halal dimakan, seperti sapi, onta, kambing. Kalau hayawannya tidak halal dimakan seperti himar, tidak usah diganti karena susunya najis. Susunya hewan yang tidak halal dimakan itu, susunya hewan yang tidak halal dimakan itu najis, kayak himar, keledai itu. Susunya najis. Jadi kalau saya beli himar ternyata mengalami tasriyah, susunya mari diperes, tidak usah diganti. Kenapa? Najis. Begitu juga walaupun suci dan halal dikonsumsi, tidak wajib kurma, susunya budak perempuan. Terus mari diperes ternyata mengalami tasriyah ya. Ini nggak usah ganti kurma loh, kan halal, susu manusia kan halal kan ya, diperjualbelikan juga halal. Iya,
walaupun halal dikonsumsi dan sah dijual belikan, tapi tidak biasa jual beli ASI manusia ya, itu tidak biasa. Karena itu nggak usah ganti kurma. Jelas ya? Yang ganti kurma khusus susu binatang yang halal dimakan. Sekarang ganti pembahasan, yaitu perselisihan bae' dan mustari dalam masalah aib. Qala rahimahullah, walau ikhtalafa, dua orang bae' dan mustari, fi qidamil aib. Aib itu kemarin yang memperbolehkan khiyar apa? Aib qadim kan ya? Aib qadim boleh dikembalikan, aib hadis tidak boleh dikembalikan. Ini berselisih, kata bae' aibnya baru ini di tangan sampean mustari, sehingga sampean tidak berhak mengembalikan. Saya mustari nggak bisa, aib ini dari kemarin sebelum qobet, dari sampean itu enggak, baru lama selisih. Wah tumila lan den mungkinaken oposit kukulin bendere saben-saben siji, dan masing-masing mungkin dibenarkan. Misalnya apa? Aibnya hayawan ini luka, jual belinya kemarin. Di sapi ini ada luka yang masih basah, belum kering ya. Lah, luka masih basah ini bisa jadi belinya kemarin siang, bisa jadi luka ini mulai tadi malam, bisa jadi mulai kemarin siang sebelum qobet, bisa jadi mulai malam. Artinya bae' dan mustari omongannya sama-sama mungkin dibenarkan. Maka siapa yang dibenarkan? Suddiqal bae' biyaminihi fi da'wahu hudusahu. Maka yang dibenarkan bae' cukup dengan sumpah, tidak perlu saksi. Dibenarkan dalam apa? Fi da'wahu, dalam pengakuan bae' bahwa aibnya hadis. Berarti tidak boleh dikembalikan. Jadi yang dimenangkan itu bae', bukan mustari. Nah, jadi yang dibenarkan baiknya. Ini kalau sama-sama mungkin untuk benar. Lek jelas-jelas yang satu yang benar, yaitu yang menang. Contoh, lukanya masih baru, belum kering. Terus saya kembalikan. Baik, sapinya tak kembalikan. Kenapa? Luka ini, aib qadim ini, jual belinya setahun yang lalu. Lukanya masih basah. Nah, jelas kan baru ini kan ya. Nah, setahun yang lalu ya garing borok ya. Nah, ini jelas yang benar bae', maka dimenangkan bae'. Atau jual belinya baru kemarin, lukanya sudah kering ya. Terus saya nggak tahu, saya kembalikan, ini ternyata cacat sapi ini, habis pernah luka ini, akhirnya tidak begitu maksimal itu hasil apa kepada sapi, dan berujul tidak kuat, pernah luka ini. Kata bae', ini air baru, ini paling tadi malam, padahal sudah kering. Tidak mungkin kan sulapan kan ya. Luka tadi malam sudah kering begitu, tidak mungkin. Berarti ini aib qadim, dimenangkan mustari. Yang menang bae' di sini ini kalau masing-masing mungkin. Kenapa kok memenangkan sisi bae'? Kalau sama-sama mungkin, alasannya pakai kaidah al-aslu. Karena bae' didukung asal. Asal apa? Beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan li'annal asla iku luzumul aqdi lazimi akad. Kan akad itu ada lazim, ada jaiz. Karena bae' itu hukum asalnya adalah lazim. Lazim itu berarti sudah nggak bisa khiyar. Lah bae' diperkuat oleh hukum asal. Makanya menang bae'. Wakilan ndak, bukan asal itu, tapi wakila li'annal asla adamul aibi fi yadihi ing dalam tangani bae'. Karena al aslu ala dam, pakai kaidah al aslu adamul aib fi yadil bae'. Ala kulli hal pakai asal yang awal atau yang kedua, bae' itu didukung oleh hukum asal. Makanya menang. Sekarang akan dibahas masalah baru. Sebenarnya sebelum bahas masalah ini begini. Saya mustari, ketika beli barang kok ada aib. Saya beli barang ada aibnya. Itu boleh mengembalikan kan ya? Dengan catatan tidak muncul aib baru dari mustari. Contoh, mustari beli HP bekas. Beli HP bekas, ternyata baterainya ngedrop. Boleh mengembalikan.
Dengan catatan tidak muncul aib baru. Kalau misalnya ketahuan baterainya ngedrop, mau dikembalikan HP-nya jatuh, akhirnya retak. Ya, retak. Lah ini aib baru. Ini mustari tidak bisa mengembalikan. Ya, tidak bisa mengembalikan. Nah, jadi intinya B yang ada aib kodim itu boleh dikembalikan dengan catatan tidak ada aib hadis, tidak ketambahan aib hadis. Kecuali walaupun ada aib hadis tetap boleh mengembalikan. Kapan itu? Kalau aib kodim tidak akan mungkin bisa diketahui tanpa menimbulkan aib hadis. Kalau seperti ini, walaupun ada aib hadis tetap boleh mengembalikan. Contoh, semangka yang di dalamnya ada bosok sedikit. Ya, rusak sedikit dalamnya, rusak total, tidak usah khiyar, batal. Karena semangka bosok total itu tidak manfaat, bukan khiyar, baiknya batal otomatis. Ini semangka rodok bosok, ya, agak bosok, agak rusak sedikit dalamnya itu. Lah, saya beli semangka kan bunder, kan ya, kan tidak kelihatan aibnya, ya, aibnya tidak kelihatan. Nah, berarti kan bosok ini aib kodim. Saya beli semangka di mobil-mobil pickup pinggir jalan itu, udah kelihatan luarnya glowing, jero nih ternyata ono bosok ya, itu. Nah, jadi luarnya glowing, udah tak bawa pulang ke rumah, tak pecah, ternyata atau tak lobangi, tak iris sedikit, ternyata pas kelihatan ada bosok. Lah bosoknya aib kodim, bosoknya aib kodim, bukan gara-gara diiris kan bosok kan ya, sudah ada sebelumnya bosok ini, cuma tidak kelihatan karena beli semangka tidak diiris ya. Bosoknya aib kodim, ngirisnya ini aib hadis. Semangka itu kalau habis diiris kan cepet bosok kan ya, otomatis nilainya tuh turun. Sampai beli di pickup itu semangka yang masih utuh atau semangka wis sigaran, lebih mahal yang mana? Yang utuh kan ya. Kalau wis mari disigar, ini peminatnya berkurang sehingga harganya pun tuh turun. Kenapa? Tidak bisa awet, harus segera dimakan. Kalau tidak dimakan berubah rasanya ya. Lesek bunter meskipun besok, lusa, 5 hari lagi aman. Paham ya? Jadi di sini semangka yang agak bosok ini, bosok sedikit ini aib kodim. Tapi saya sebagai mustari tidak akan melihat aib kodim ini kecuali dengan ngiris. Lah padahal ngiris ini aib hadis. Lah jadi beli barang ada aib kodim yang tidak bisa diketahui kecuali dengan menimbulkan aib hadis. Kalau kasusnya seperti ini, maka saya boleh mengembalikan. Lo aib hadisnya ini kan saya iris, tadi kan semangka foto. Apakah baik berhak mendapatkan ganti rugi? Gara-gara semangka setelah diiris harganya jatuh ya? Enggak, saya enggak bisa diminta ganti rugi. Semangka tak kembalikan, uang saya kembali total. Enggak usah ngasih ganti rugi apapun. Kenapa? Makdur, saya ini makfu. Karena ya beli semangka mesti diiris ya. Nah, dan tidak bisa diketahui aib kodim kecuali dengan itu. Asal ngirisnya seperlunya. Makanya kalau beli semangka, kalau ngiris ya jangan langsung diincel-incel. Diiris sebagian, oh aib, ojo terus no. Setelah diiris sebagian, ketahuan radok bosok, saya diiris mana? Lah, irisan kedua ini ndak makfu. Beli duren, kadang-kadang bosok kan ya. Nah, sampean itu ndak akan tahu bosoknya duren ini kecuali dipecah ya. Lah, mecah jangan langsung dipreteli kabeh ya. Dibuka semuanya, buka sebagian. Begitu ketahuan ada bosok, kembalikan, kepingin kembalikan. Jangan, oh jadi terus no. Lah terus no ndak makfu sampean. Begitu juga kalau beli semangka dalam jumlah banyak. Beli semangka 10 buah. Ya, 10 buah semangka dengan satu akad. Itu ketika satu diiris kok aib. Lek mau kembalikan sudah, yang 9 jangan diiris juga. Ya, karena ini belinya tadi satu paket, satu akad. Udah, kembalikan total. Paham ya? Jangan diiris yang kedua, ketiga. Ndak makfu nanti. Paham ya? Nah, begitu. Artinya ndak makfu, ndak bisa mengembalikan secara paksa. Lek bae gelem ya ndak apa-apa, lek bae gelem ya. Gitu. Nah, tapi kalau ndak begitu ndak bisa. Qala rahimahullah.
Walau hadasa lan lamun anyar teko apa aibun. La yu'rafu kang ora den weruhi apa al-qadimu aib qadim. Biduni kelawan tanpa hadis tadi itu. Kelawan tanpa hadasa tadi. Contohnya kakas ribaidin koyok mecah ndok. Memecahkan telur. Ternyata ada darahnya sedikit. Aib. Telur itu ada darahnya sedikit, itu suci. Ma'fu ya, bahkan suci. Boleh dikonsumsi. Kadang kan apa? Buka telur kan ada darahnya sedikit ya. Satul begitu. Enggak apa-apa itu halal itu. Lek wis abor najis. Enggak sah. Jual beli ndok abor enggak sah. Wis apa rusak itu, telur yang rusak. Itu enggak sah itu, najis itu. Ini enggak, telur ayam dipecah mau digoreng loh, ternyata ada darahnya sedikit. Ini kan harganya turun ini ya. Harganya turun karena tidak semua orang mau makan telur seperti itu walaupun halal ya. Nah itu, tidak semua orang mau. Nah, sehingga ada orang sebagian jijik. Nilainya turun ini. Berarti kan telur ini ada aib qadim. Aib qadimnya itu ada bercak darah. Tapi juga muncul aib hadis, yaitu pecahnya kulit ini. Karena kulitnya kalau udah pecah, telur ini tidak awet. Dijual harganya turun. Telur sing sik utuh di toko harganya mungkin per kilo 15.000. Tapi lewes bentes pecah paling bisa dijual 10.000 atau bahkan kurang. Berarti kan apa? Pecahnya kulit ini aib hadis. Bercak darah aib qadim. Tapi kan saya tidak akan tahu kalau ada bercak darah tanpa mecahkan kulitnya ya. Nah, ini boleh dikembalikan. Contoh lagi. Wajauzin. Jauzin itu apa? Kacang kenari, kakas ribaidin wajauzin. Jauz kacang kenari. Kacang kenari itu ada kulit keras gitu. Lah, ternyata di dalamnya agak bosok, duduk bosok total, enggak sah kayaknya ya. Ada sedikit bosok, rusak. Lah, saya enggak akan tahu kalau ada sedikit bosok tanpa mecah kulitnya. Kelapa juga seperti itu ya. Ternyata agak rusak kelapanya. Nah, dan seterusnya. Nah ini boleh dikembalikan walaupun ada aib hadis. Contoh lagi watakwiri bitihin lan bolongi atau ngiris semongko mudawadin kang uleren. Uleren sebagian nih, uleren total ya sudah berulat artinya bosok. Bosok sebagian. Sisanya sih bisa dimakan. Nah ini ada aib qadim berupa bosok, tapi ada aib hadis berupa ngiris. Ya apa hukumnya ini? Maka rodda mongko kena balekaken sapa mustari wala arsalan ora ana ganti rugi ikut maujud alaihi ing atase mustari lil hadisi krana aib kang anyar. Nah, jadi dalam kasus seperti ini mustari tetap boleh mengembalikan dan tanpa harus ngasih ganti rugi gara-gara menimbulkan aib hadis. Selesai dari masalah ini. Sekarang permasalahan baru. Ketika aib kan dikembalikan. Barang mabek ketika aib dikembalikan. Nah, zawaidnya ya apa? Zawaidul mabek. Zawaidul mabek ini ada kalanya muttasilah, ada kalanya munfasilah. Contoh yang muttasilah, tidak bisa dipisahkan. Sapi saya beli dalam keadaan kurus, saya rawat jadi gemuk. Setelah gemuk ketahuan, ternyata ada aib qadim. Mau saya kembalikan, gemuknya ikut atau diiris. Oh ini sapi sampean aib, tak kembalikan. Aibnya qadim. Tapi ini kan dulu saya beli kurus. Sekarang gemuk, udah tak kembalikan dalam keadaan kurus. Loh ya apa cara nih? Dagingnya tak iris sebagian misalnya ya. Nggak bisa. Ini namanya zawaid muttasilah. Zawaid muttasilah, kalau asalnya dikembalikan, zawaidnya juga harus ikut. Itu kalau muttasilah. Nah, jadi muttasilah ikut dikembalikan. Kalau munfasilah enggak. Contohnya muttasilah itu tadi. Apa? Gemuk. Contoh lagi misalnya kuda. Ketika saya beli belum terlatih. Nggak bisa dinaiki, nggak bisa ditunggangi. Nah, akhirnya saya latih, bayar orang, habis biaya banyak ya.
sampai akhirnya bisa ditunggangi, nurut, jinak ya. Asalnya masih liar, sekarang sudah jinak. Lah, pintere kuda ini apa bisa dipelentek? Nah, mutasil ini kan ya. Ya sudah, kalau saya mau mengembalikan kuda ini karena aib, ya udah kembalikan. Jangan kemudian saya minta ganti rugi lah, ini tak kursus no sampai jinak ini saya minta ganti rugi, enggak bisa. Karena itu zawaid muttasilah. Beda kalau zawaid munfasilah, enggak ikut dikembalikan. Contoh, saya beli pohon duren dalam keadaan enggak berbuah. Kemudian setelah saya terima berbuah. Setelah berbuah ketahuan ada aibnya. Ya, setelah berbuah kelihatan dohir buahnya, ketahuan pohon ini ada aibnya. Lah buah ini zawaid munfasilah. Maka ketika saya kembalikan gara-gara aib pohonnya saja, buahnya milik saya, nanti kalau waktunya panen tak ambil. Paham ya? Atau misalnya hamil, saya beli sapi, ketika saya beli dalam keadaan tidak hamil, kemudian saya kawinkan, hamil, sudah hamil tanpa hamil. Ketika beli tidak hamil, sekarang hamil, kemudian ketahuan ada aib, ya saya kembalikan sapi itu, kandungan janin yang ada dalam perutnya itu tetap milik saya, nanti kalau lahir tak ambil. Paham ya? Begitu juga misalnya penghasilan yang didapat dari itu. Saya beli mobil, setelah saya beli tak buat travelan ya, saya sewakan, lumayan dapat penghasilan 5 juta ya, musuh manten ya, musuh manten, banyak orang iring-iring, dapat penghasilan selama beberapa hari ini, setengah bulan misalnya 5 juta. Setelah itu ketahuan ternyata mobil ini memiliki aib kodim, ya udah saya kembalikan mobilnya saja, 5 juta rezekiku ya. Walaupun itu hasil persewaan mobil. Paham ya? Jadi kalau ketika aib kodim, ada zawaid muttasilah ikut dikembalikan. La zawaid munfasilah tidak ikut dikembalikan. Qala rahimahullah. Wayat baulan anut firraddi bil aibi apa aziyadatul muttasilah. Ziyadah muttasilah itu ikut dikembalikan. Contohnya zawaid muttasilah, kasimani koyok lemu. Itu gemuk, ketika beli kurus, dirawat gemuk, zawaid ziyadah muttasilah itu ikut kembalikan. Contoh lagi, wa ta'allumis sonati, lan belajar penggawean, walau bi ujrotin, lan senajan kelawan ongkos. Itu belajar pekerjaan. Jadi saya beli budak, itu ketika tak beli ndak ngerti apa-apa, plunga plungu, hula hulu, ngak-ngaan ya, ndak ngerti apa-apa, plunga plungu ya. Itu apa, suruh nyapu ndak pentos, tambah kotor kabeh, suruh ngelap tambah korep kabeh, suruh masak, jangankan masak sing macem-macem, masak air lo gosong ya, ndak ngerti apa-apa ya. Saya beli budak ini, akhirnya tak kursus no masak sampai pinter masak ya. Itu sampai pinter masak. Pinter masak ngursusnya kan bayar kan ya, ada ujrohnya. Setelah itu ketahuan ternyata budak ini aib, nyolongan misalnya ya. Nah, saya kembalikan. Loh, biaya ngursus apa diganti? Ndak. Karena itu ziyadah muttasilah. Contoh lain ziyadah muttasilah itu wahamlin lan wetengan kandungan korona kang bareng ya apa hamlin baian ing akad be. Hamil, tapi ketika B memang sudah hamil, itu termasuk ziyadah muttasilah itu. Jadi saya beli sapi sudah dalam keadaan hamil, ketahuan aib, ini harus kembalikan ini. Sak kandungan ini, bahkan walaupun sudah lahir ya, saya beli sapi dalam keadaan hamil, udah saya terima. Dapat seminggu lahir anaknya, setelah lahir ketahuan sapinya aib. Lah, ini walaupun anak ini sudah lahir, dihukumi seperti mutasil. Kenapa? Padahal kan munfasil kan ya, sudah lahir kan ya, tapi dianggap seperti mutasil. Kenapa? Ketika akad memang sapinya sudah hamil, kembalikan seanai. Nah, kemudian lal munfasilatu wa yadhu fil aibu fil bil aziyadatu al munfasilah. Lan munfasilatu, kalau munfasilah tidak ikut, tidak usah dikembalikan. Contohnya kal waladi, kayak anak yang itu tadi,
saya beli sapi, bangunkan itu. Jadi ojo nyenden awakmu itu, ndak kena nyenden awakmu itu. Nah, jadi saya beli sapi dalam keadaan ndak hamil. Ya, saya beli sapi dalam keadaan ndak hamil. Kemudian saya kawinkan sampai hamil, sampai beranak, punya anak ya. Munfasil kan ini. Dan ketika akad ndak hamil, maka saya kembalikan sapinya saja. Anaknya ndak usah, itu milik saya anaknya ya. Kenapa? Hamilnya setelah saya beli. Paham ya? Itu. Begitu juga apa itu? Wasamarita itu. Wasamar buah ya kayak tadi itu. Saya beli pohon duren dalam keadaan tidak berbuah. Kemudian saya rawat berbuah. Setelah berbuah ketahuan ada aibnya, saya kembalikan pohonnya saja. Buahnya tidak usah. Wakadal hamlul hadisu. Kandungan al hadisu kang anyar teko fi milkil mustari. Begitu juga kandungan hewan itu hamil ketika menjadi milik mustari. Jadi saya beli sapi dalam keadaan tidak hamil, saya kawinkan hamil. Setelah hamil ketahuan ada aib, kembalikan sapinya saja. Loh, terus dibrodol itu, digugurno, diaborsikan begitu tak? Enggak, ya biarkan, kembalikan sapinya, kandungannya itu tetap milik saya. Nanti kalau lahir tilpunen aku ya. Apa? Di gawakno bidan, bukan tak ambil. Paham ya? Nah, nanti kalau lahir itu tak ambil itu. Nah, ini semuanya fala tatba'u mongko ora anut apa munfasila firraddi bal hiya bali utawi munfasila iku lil mustari. Ini ndak ikut dikembalikan melainkan milik mustari. Nah, ini selesai dari bab khiyar. Kemudian ada faidah tatimah itu di tarsyih di akhir fasal ini. Nukil dari Raudhah. Raudhah ini kitabnya Imam Nawawi, Raudhatut Talibin. Itu mukhtasar. Kitabnya berjilid-jilid tapi mukhtasar. Maksudnya mukhtasar apa? Ringkesan dari kitab yang sebelumnya. Ringkesan dari apa? Al-Aziz atau Fathul Aziz atau syarah kabirnya Imam Rafi'i. Jadi kitab Raudhah ini walaupun berjilid-jilid, 10 jilid lebih, sebagian cetakan 8 jilid, macam-macam. Nah, itu ringkesan dari Al-Aziz yang lebih besar karya Imam Rafi'i. Lebih besar lagi diringkes oleh Imam Nawawi jadi Raudhah. Al-Aziz ini sarahnya Wajiz. Wajiz karya Imam Ghazali. Nah, jadi Al-Wajiz disarahi Al-Aziz. Al-Aziz diringkes jadi Raudhah karya Imam Nawawi. Jadi kalau ada di kitab qala fir raudhati wa asliha. Raudhah ya Raudhah itu asliha, apa asalnya Raudhah? Al-Aziz. Sebagian ulama tidak senang nyebut Al-Aziz. Karena apa? Al-Kitabul Aziz itu sifatnya Al-Quran ya. Itu nama Al-Quran. Jangan disamakan lah. Akhirnya ditambahi Fathul Aziz. Ada lagi yang menyebut Syarah Kabir ya. Karena memang beliau punya 2 syarah. Ada syarah Shaghir, ada syarah Kabir. Raudhah ini ada yang ringkas Imam Ibnu Mukri. Diringkas isinya sak jenenge. Raudhatut Talibin di ikhtisar oleh Ibnu Mukri jadi Raudhut Talib. Ya. Namanya disingkat, isinya juga disingkat. Sama kayak Minhajut Talibin. Disingkat, diringkas oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Isinya diringkas, kemudian namanya juga diringkas. Manhajut Tulab. Asalnya Minhajut Talibin, ada alifnya. Jadi manhaj, hilang alifnya. Manhajut Tulab. Nah, jadi diringkas. Sama Raudhah ini diringkas jadi Raudhut Talib Ibnu Mukri. Raudhut Talib baru disyarahi Asnal Matolib Syekhul Islam Zakaria. Untuk mengetahui silsilah kitab di perpus itu kan ada foto gede itu. Ya, itu bukan foto kayak hiasan dinding itu ya. Itu untuk dibaca ya. Kan ono di perpus itu yang besar itu ditempel sebelah timur itu ya. Itu bukan hiasan dinding. Itu silsilah kitab Imam Madhab Syafi'i mulai dari Imam Syafi'i sampai ke bawah sampai zaman sekarang ya. Silsilah Fathul Mu'in ini. Letak Fathul Mu'in ini dalam madhab itu di mana? Minhaj itu di mana? Tuhfah itu di mana letaknya? Ya apa nyambungnya ke atasnya ini? Sambungannya ke Imam Syafi'i itu dari mana? Ya, nasabnya itu gimana ya? Nah, itu di tabel yang ada di perpus itu. Tahu moco? Apa ndak tahu ketok? Ya. Nah,
Nah, jadi dibaca itu, bukan hiasan dinding. Ala kulli hal, sudah balik ke masalah tadi itu. Di Tarsih ini di akhir beliau nukil dari Raudhah, beliau mengatakan di sini dari Raudhah, idzan aqadal ba' lam yatatarraq ilaihil fashu illa bi ahadi sab'ati asbab. Ba' itu kalau sudah jadi, sudah sah, maka tidak bisa difasah kecuali dengan salah satu 7 sebab. Nah, jadi sebab ba' itu bisa difasah 7 ini. Ya, sebabnya ba' itu bisa difasah hanya 7. Apa? Pertama, khiyarul majlis. Sudah kita pelajari. Kedua, wa khiyarus syarat. Ada perjanjian itu ya. Sudah kita pelajari. Ketiga, wa khiyarul aib. Khiyar aib, yang aib qadim. Apa dobenya aib? Kulluma yang kusul ain awil qimah naqson yafutu bihi gharadun sahih wal ghalib fi jinsi dalikal mabai adamuhu. Nah, itu khiyar aib. Kemudian wa khiyarul khulfi, itu wa khiyarul khulfi, khiyar gara-gara tidak sesuai syarat. Contohnya bi an syarata katiban fa kharaja ghairu katibin, atau bi an syurita katiban fa kharaja ghairu katibin. Ada syarat, yaitu yang iltizam sarti, yang donya muncul dari iltizam sarti. Budak ini saya beli dengan syarat pinter nulis, ternyata buta huruf. Nah, maka boleh dikembalikan, masuk kategori khiyar naqis ya. Khiyar naqis. Ini yang keempat. Yang kelima, wal iqalah. Itu iqalah. Iqalah itu apa? Kesepakatan bae dan mustari untuk membatalkan bae. Jadi bae mengembalikan saman seperti aslinya, mustari juga mengembalikan mabe. Jadi saya beli kitab ini kepada Wildan dengan harga 100.000. Kemudian sudah tidak ada aib, sudah pisah dari majelis, tidak ada syarat, tidak ada apa. Terus Wildan, ini saya menyesal beli kitab sampean. Loh, emangnya kenapa cacat? Enggak, saya perlu uangnya. Ya apa kalau difasah, guys? Difasah. Tidak ada sebab-sebab fasah. Wildan setuju. Lah ini tidak ada pemaksaan kalau ini. Beda kalau khiyar syarat. Beda kalau khiyar majelis. Beda kalau khiyar aib. Sampean mau tidak mau ya tetap boleh kembalikan ya. Lah iqalah ini saling ridho. Tapi tidak boleh berubah harga sesuai asal. Saya beli 100.000 ya 100.000, jangan diganti. Paham ya? Lah diganti namanya baik baru, bukan fasah ya. Baik baru. Ini enggak, saya nyesel. Loh kenapa ada kekurangan, ada yang enggak sesuai sifat? Sesuai semua, cuman saya ternyata butuh uangnya. Ya, saya kepingin beli kitab yang lain. Lah disunnahkan ini baik baik atau mustari, ketika temannya baik atau mustari itu minta penggagalan gara-gara menyesal, itu sunat dikabulkan. Ya, sunat dikabulkan. Balasannya apa? Nanti sampean kesalahan sampean akan dimaafkan oleh Allah di akhirat. Gampang dimaafkan ya. Nah, jadi itu menyesal, nunda iso secara memang secara fikih sampean berhak nolak, tapi sunnah untuk menerima. Oh ya wis, beres gitu. Nah, udah kembalikan. Ini namanya iqalah. Pembahasan iqalah ini kalau kepingin sampean bahas lebih detail, pembahasan iqalah dibaca di kitab Qaidah Fikih karangan Syekh Abdullah Al-Lahji. Namanya ada di perpustakaan Idhahul Qawaid Al-Fiqhiyah. Ini kitabnya 1 jilid, disarai oleh salah satu kiai di Madura, itu Kiai saudaranya Barizi. Itu 2 jilid, ada sarannya 2 jilid. Kitab aslinya cuma 1 jilid. Nah, itu ada di situ pembahasan iqalah. Di belakang qaidah-qaidah mukhtalafiha itu ada pembahasan iqalah agak panjang di situ. Sampean baca di idah itu. Nah, cuma kalau ingin detail pembahasan tentang iqalah. Kemudian yang terakhir itu yang ke-6. Yang kelima ya. Yang kelima iqalah. Yang ke-6 sebab memperbolehkan menfasah ba', yaitu at-tahaluf. At-tahaluf itu begini, globalnya begini tahaluf itu. Nanti detailnya di Minhaj. Makanya masuk mata tadi. Ya, itu. Di Minhaj itu begini, ketika bae dan mustari sepakat bae-nya itu sah. Cuman berselisih di dalam kaifiyahnya bae. Misalnya berselisih tentang samannya.
Saya beli kitabnya Wildan, sepakat ada jual beli. Wildan yang mengatakan ada jual beli, saya mengatakan ada jual beli. Dan jual belinya sesuai syarat. Cuman selisih, saya merasa samanya itu 90, Wildan merasa 100. Sama-sama tidak punya saksi. Maka ya apa? Dua-duanya melakukan tahaluf. Tahaluf itu apa? Yamin yajma'u baina an-nafyi wal isbat. Sumpah yang menggabungkan antara nafi dan isbat, menafikan omongan lawan, menetapkan omongan sendiri. Saya wallahi, saya tidak beli dengan harga 100, tapi beli dengan harga 90. Sampai juga begitu tahaluf, wallahi, saya tidak jual dengan harga 90, tapi dengan harga 100. Ini namanya tahaluf. Sumpah yang menggabungkan antara nafi dan isbat. Kalau dua-duanya mau sumpah, udah nanti difasah. Ya, jadi termasuk sababnya fasah adalah tahaluf. Tahaluf itu. Ada tahaluf, ada halif. Tahaluf ini yamin yajma' bainan nafi wal isbat. Kalau halaf ini hanya nafi saja atau isbat saja. Ya, itu kalau halaf. Terakhir yang bisa menyebabkan fasah be' adalah watalaful aini qoblal qadhi. Jual beli barang muayyan belum dikobot rusak. Misal kitabnya Wildan, kitab ini saya beli muayyan. Sebelum saya kobot sudah ada akad, sudah lazim. Sebelum saya kobot ternyata kitabnya ini rusak. Maka dengan sendirinya be-nya terfasah. Tidak perlu difasah, terfasah dengan sendiri. Kalau mabeknya muayyan, lek fi dhimmah ya tidak terfasah, tinggal ganti kitab yang sama, ya, yang seperti sifat itu. Nah, ini kalau ain gitu. Ini sababnya fasah be'. Jadi be' itu kalau sudah sah tidak bisa difasah. Tidak bisa terfasah kecuali dengan salah satu 7 sebab ini. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.